semakin ramai yang hadir ya. Dan ya ini penentuan juga untuk Alter Ego sih. Apakah mereka akan, ya itu, Alter Ego go home atau mereka akan bertahan. Tapi biasanya game ketiga Alter Ego selalu ada celah tersendiri dan sekarang kembali ke Assassin ya. Mungkin kalau ditanya dengan ya opini gue pribadi sih agak mengkhawatirkan Ji. Setelah melihat beberapa kali gameplay Assassin Green di babak playoff. Ya, tapi inilah keputusan mereka. Mereka akan coba dengan strat yang mereka sudah percaya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri dengan gameplay saat ini para pasukan dari tim Big Pop, mereka punya power lebih kuat. Pertama, dia punya power front to back yang kuat. Mereka punya late game insurance. Dan jangan lupakan, Purify akan menjadi sebuah titik penting. Dreams gak boleh salah ngambil. Ya inisiasi ya. Tapi gue juga mempertanyakan collab damage-nya nih. Seperti apa nanti? Akankah mengandalkan RP saja? Dan dari item ya masih starting item awal terpukul. Orine yang bermain dengan agresif di depan sana, tapi nampak kita yang solve it for nothing. Bahkan coba untuk masa akan mendapat satu point kill, tapi nampaknya gak worth it Rine. Jangan sampai ada satu gerakan tambahan yang kehilangan Orange Zapar Buff akan merugikan dia sampai di arah mid to the late game. Itu dia kan. Jangan sampai nih pedangnya gak keambil tuh merasa rugi. Harus diambil gitu. Tapi ya beberapa kali di regular season juga Rine itu ngambil 4 pedangnya malah berujung kematian untuk Rine Itu sendiri. dia, jangan sampai itu terjadi dengan kehilangan 2 purple buff di dalam tubuhnya. Itu kasusnya langsung jauh loh Lim. Mereka akan tahu retributionnya ada, mereka akan tahu kapan retrinya dipakai, turtle-nya bahkan snowballing. Terlalu banyak menurut gua. Tapi jangan salah ya, ini lawannya Lukas juga loh. Untuk serta pertama kalau memang mau di skip silahkan di skip. Gak masalah. Mereka kan kontes seperti ini. Tapi nampaknya kalau kontes bukan hal yang baik, lihat di depan sana. Para pasukan dari tim Kickball mereka langsung disuruh terus Radino. Para pasukan dari tim Alter Ego memasang T5 dengan retribution di tangan dari seorang Makin Slaga lebih kuat. Tapi nampaknya Rina tertekan oleh Cobb. Dan itu dia, point kill tambahan hampir saja didapatkan oleh para pasukan dari tim Kickball. Ingat, jangan lupakan ini EX the laner dengan badang, bukan Pawliski. Ya ada quantum charge juga untuk mempercepat lagi dari movement speednya. Jangan lupa ya, skill badang itu nge-trigger dari quantum juga karena terhitungnya basic attack, makanya kalian sering banget lihat Thunderbelt kan. Itu ke-trigger dari skillnya badang. Dan ya gue lagi-lagi ngelihat dari Alter Ego yang kehilangan early game-nya. Kenapa dia gak coba untuk maksimalin early game-nya Ji? Seperti game-game kemarin. Yes, itu dia. Kita sempat melihat dan bahkan ini diperbincangkan di meja caster di belakang sana dengan kondisi Alter Ego ketika dia nggak pegang early-nya, ketika dia nggak punya early power, mereka seakan-akan nggak bisa balikin kembali keadaan. Dan itu memang terjadi, Lip. Sering banget terjadi bahkan. Dengan adanya chip juga jangan salah nih, makronya Baloy. Dia selalu bisa ada di posisi flanking. Tapi jangan version nih, agresivitas kah? Nggak ada vision. Tapi ingat, agresivitas memang bisa dilakukan oleh seorang Jumi dengan diversionnya. Tapi jangan lupakan, Baloyski juga punya chance. Why walk? Dia bisa kemana saja. Fan bisa didatangi ya. Oke, kita bilang surprise attack, berjalan belakang dan shotgun! Surprise attack! Langsung berjalan belakang diri, selalu bersama dengan Kansiski, bahkan melenyapkan para pasukan dari tim Alter Ego. Poin kill ketiga hampir saja didapatkan, tapi ini untuk merangkap di dalam kandangnya sendiri. Para pasukan dari tim Kickball, mereka tidak jalan lagi selain tim fight tadi itu dia. Triple kill from the rookie, Kansiski. Lagi ya, masih dengan Harit yang dilepas nih 3 game berturut-turut. Apakah ini menjadi satu hal yang sudah direncanakan oleh Alter Ego? Tapi terlihat dari Kenzie sangat-sangat nyaman loh dengan hero-nya. Bukan hanya nyaman, tapi lihat betapa gameplaynya Kansiski yang agresif dan tidak bisa dibendung. Dan bahkan para pasukan dari tim Kickball, mereka tahu rotasi yang dimiliki Alter Ego seakan-akan. Mereka tahu Alter Ego mau kemana, mereka udah standby. Alter Ego mau ke sini, ke kiri, ke kanan. Sekarang makro gameplay yang dimiliki dari seorang Pawliski ini benar-benar menutup jalan di Hizumi. Retribution menuju ke Turtle adalah poin yang sangat bagus, setidaknya membuat tim dari Alter Ego punya sedikit power. Seorang midlane, menuju ke arah midlane, mencoba untuk bertahan, tapi nampaknya first grade dari Colt masih membuat dirinya tidak bisa di take down. Itu yang gue bahas tadi. Follow up-nya ada di mana? Di mid lane kah? Burst damage dari Hizume gue rasa di awal masih belum cukup. Gak cukup sama sekali. Kalau mau bawa Arvi dari awal pun tetap gak cukup. Apalagi tadi targetnya Gops. Gops keras banget, dia punya ada shield tambahan juga. Dan seandainya memang cukup, masih ada Aboy. Masih ada Netherlands untuk counter. Alright, dan bahkan untuk dapetin karena Mekis itu berat loh. Mekis punya power, tapi memang gak menutup kemungkinan. Chance-nya seakan-akan. Tahu gak Lee, melihat game ini kayak game apa? Game kemarin. Saat Alter Ego RRQ. Oke.
Ya, mereka sebenarnya kalau ditanya celah, jelas ada celahnya. Tapi wah, ini pressure yang diberikan oleh Viking ini nggak tanggung-tanggung. Dan Baloi dia selalu ada di posisi yang nggak disangka-sangka oleh Alter Ego. Tapi bukan hanya itu aja. Arfi. Surprise! Arfi. Quantum Blade! Menunjukkan seorang Arfi dan tertik dan hilang itu saja. Kira jawaban di follow up oleh Serah Hijumi. Tapi tanpa adanya Arfi, mereka tidak save sama dan Tsunami Slam for nothing. Balas game menjadi bilang utama Mega Hell. Bahkan menunjukkan poin kill ketiga itu dia. Geek Farm benar-benar mengamuk. A boy dengan paramis yang dimiliki membuat tim Geek Farm seakan-akan punya 2 kesempatan untuk team fight tambahan. Bahkan Tarek pun nggak bisa membuat dari Geekfam untuk mundur. Ini Tarek loh tadi. Dengan adanya Nether Realm continuous team fight, gak ada korban sama sekali. Tsunami Slam tanpa follow up sering sekali terlihat di region kita. Yes, ingat region kita ketika nanti siapapun yang akan mewakili ke IWC gak boleh melupakan permainan dari sosok kalian tanpa adanya follow up itu kan berat. Tapi lihat Rine, what are you doing Rine? Bukan hal yang baik karena 2 lawan 1. Even dia punya gold yang tinggi pun itu juga gak baik, gak wise. Rine kamu harus tenang. Rine kamu harus tenang. Kok ngeliat banyak sekali dari miss pergerakan, entah itu dari mechanical, entah itu dari makronya Alter Ego. Mereka terbawa dengan suasana kan, terbawa dengan temponya. Betul. Dan mereka sekalipun mencoba bicara Baloyski, jangan lupakan Baloyski itu punya shortcut. Jadi nggak masalah dan nggak peduli. Lihat Baloyski nge-distract. Akibatnya apa? Kartu mereka kelepas. Tapi jujur di Baloyski dia selalu tahu loh kemana arah dari Alter Ego. Selalu standby. Tapi jangan lupakan Lim, kita tadi udah lihat catatan dari BMKB. Baloyski dengan chipnya itu nggak punya angka yang bagus. Iya memang, bahkan di playoff ya, bukan hanya chip dari Baloi saja, tapi dari keseluruhan chip di playoff. Dan jangan lupa nih, kalau ngelihat dari pemain profesional, pemain yang experience lebih banyak, mereka tuh udah biasa dengan kejadian. Langsung aja gol, first play dan Rene tertinggal. Seperti yang bersama, what a play, Bronco. Tapi tampaknya dari Dreams, Tsunami Slam, mereka mendapatkan, dia bisa tambahan, masih mendapatkan gol. Tapi dari Ren gak mengkapai pada masukan dari tim Geekfam, mereka harus mundur dengan kehilangan 1 momentum. Pertukaran masih nggak adil dengan kondisi 3.500 gol dimasukkan. Di arah bottom lane, sedikit terlambat Marisoke dengan zaman force bakal coba dibuka, tapi tanpa adanya Arfi, kayaknya Genzeski memilih untuk mundur karena damage yang tidak akan cukup untuk menubah ke seorang Nino. Iya, terlihat ya, memeluk Tarek juga tadi dari Nino, langsung membuat teman-teman dari Geekfam-nya mundur. Ya penguasaan landing ini mungkin salah satu hal yang bisa dimanfaatkan oleh Alter Ego. Parklane memang chip juga bisa untuk bantu, karena nanti chipnya bisa hadir kapanpun dimanapun, shortcut dibuka, ya landing jauhnya akan dipegang. Tapi kalau nggak pegang landing jauh, ini mau kemana lagi? 0-3-0 ini. Ini angka yang sangat-sangat bahaya loh untuk assassin yang tipikal farming. Link, dia kalah dari goldnya sama Lukas, ya nggak banyak memang. Tapi jujur untuk Link, kita semua berharap Link unggul dan Arfi nyaris banget. Gila. Untung gak ada shortcut. Gila, kalau itu ada shortcut kasusnya berbeda. Minimal flicker udah keluar. Dan kalau flicker itu keluar dalam kondisi arrow lord yang pertama itu akan berat. Gue bilang ini, Baloyski selalu ada di rumputan yang itu gak di-expect sama sekali. Tapi Genzeski ingat tidak mungkin sendiri asalkan. Flicker Arfi menjadi pilihan utama dan itu dia target mereka. Masih ada flicker for defensive tapi dikejar dengan Nether Realm. Satu hit terakhir membuat Arfi tertinggal. One man situation bukan menjadi pilihan utama. Tapi Gobbs di depan sana berhasil selamat dari kejaran tim Alter Ego. 2 tim yang berbeda dan shutdown finally didapatkan oleh tim Alter Ego. Setidaknya Atlas langsung ada diversion mencoba untuk membaikkan dari seorang Nino dan Nahijome. Damage yang belum cukup. Setidaknya mereka berhasil menumpahkan Palestine. Meanwhile, seorang Rene is coming. Awi dengan double kill-nya. Tapi jangan lupakan Gobbs masih bertahan hidup. Mereka nggak bisa sembarangan mendapatkan Lord kali ini. Tiba-tiba Alter Ego membalikan keadaan dengan agresivitas yang terlalu jauh tadi. Tapi ini. Tapi jangan lupakan ini tidak ada cara untuk pulang dan Rene kali ini masih selamat, tidak mau terlalu terburu-buru. Balik lagi kondisinya ketika tidak adanya Kenzinski, tim Geekfam mereka sedikit redup dari segi damage. Pertanyaan Baloi gak berhenti ternyata. Oh Baloi tidak akan peduli dengan apapun yang terjadi. Gobbs is coming up, ada flicker juga depan sana. Mereka dihajar dengan shotgun telah dibuka dan Arfi menjadi bulan-bulanan warga. Arfi terecap-ecap. Ini 3 kali melihat positioning Arfi yang terlalu depan. Harus lebih aware lagi sih, jujur. Kali ini lawannya adalah Baloyski. Ini penguasa makro lane of down. Gak bisa dianggap remeh. Mereka harus benar-benar sadar nih.
stay di rumput, bukan ngebuka rumput lagi. Oke, Slim. Tapi Lord bakal coba dikomit oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka tidak lupa kalau para pasukan dari tim Alter Ego tanpa adanya Arvi juga nggak memiliki damager. Itu langsung dengan target orang menjadi pilihan utama dan Nino terperangkap di depan sana. Baloski mencoba untuk melakukan sedikit baik time, tapi Nino tertakedown dan hilang begitu saja lenyap. Sama ada pro laner, ada baiknya Alter Ego memilih untuk mundur. Sekali main Rine, mau coba untuk masuk, jangan lupakan Rine. Ini hanya bed belaka Rine, nggak boleh masuk dan itu dia, ini bed belaka. Wow, tarik ulur. Lord Dance yang begitu baik, bahkan Off-Flicker. Dan shotgun dibuka di depan sana, Arvi menjadi target utama dan bakal Flicker for defensive Rine. One last hit, almost take on nether ram. Save the team for Geek Farm. A boy berhasil membuat Alter Ego kehilangan momentum yang dia miliki. Para boy, itu dia yang selalu menjadi penyelamat untuk Geek Fam. Ketarik sempat tadi sisa 1000 gold dari Geek Fam, tapi sekarang mereka udah ambil kendalinya. Mereka udah pegang lagi temponya, bahkan terlihat dari agresivitasnya Rine. Dia berani banget untuk gambling, tapi jangan lupa perbedaan level dan gold menjadi satu hal yang Baloski, surprise! Happy birthday, memang Baloi saja yang bisa memberikan surprise. Ini dia, Alter Ego dengan Hijumi menunjukkan waktu udah punya power damage. Dan adanya Nino di depan sana untuk solusi tank dan membuat permasukan dari tim Alter Ego. Mereka turun ke belakang, overcommit. make it. Geek Fam, overcommit? Really, Aboy? Gak baik sih kalau mereka memaksakan. Itu overcommit dengan Lord yang mereka miliki yang menjadi sia-sia. Iya, bahkan midnya terbuka loh. Rine, dia bisa mendapatkan kesempatan untuk efek down dari Outer Turret di bagian mid ya. Ini ngebuka lagi vision dari Alter Ego. Sementara Lord dari Geek Fam ini nggak bisa di cover. Hati-hati Baloi. Oke, Baloski kali ini kayaknya mencoba untuk melakukan sedikit flanking gaming, tapi dengan konsol gaming ditutup oleh seorang Nino. Shortcut telah terbuka, target utama mereka menuju ke seorang Nino. Dia harus terlihat tanpa ada lihat backhand. Zoning out sosok seorang Hijome. No flicker for Hijome. Informasi didapatkan dan para pasukan dari tim Geek Farm mereka tinggal menunggu untuk seorang God. Apoy menjadi target utama, kayaknya bukan menjadi sebuah jawaban karena dengan adanya pasif yang dia miliki gak worth it. Antara Summoner Slave dengan seorang Apoy yang berhasil mendapatkan adalah Baloski dan Dream. Tsunami Slave yang berkali-kali gagal di tangan Dreams akan membuatnya kehilangan 5 kali nyawanya. Midnya aman sih. Dia dikontrol sama Rine. Bukan masalah mid control, lihat pasal level lift. Timnya terlalu besar dan langsung what a play! Flicker from Ghost membubarkan para pasukan di Alter Ego dan bakal lihat Winter Crown berhasil menemukan Hijome dan ini bencana! Ternyata satu statement jungle MPL Alter Ego tanpa gameplay dan itu membuat mereka terkubur di hari yang ketiga. Goodbye Alter Ego. Say goodbye to Alter Ego. Harus finish di posisi keempat dan